Baik, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam pertemuan kelas Pancasila. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk di dalam materi slide selanjutnya. Oke, jadi makna Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Jelas bahwa Pancasila memang menjadi landasan atau pondasi berdirinya negara Indonesia. Pada saat itu memang para pendiri bangsa sudah memberikan beberapa pemikiran begitu mengenai Pancasila atau isi dari Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan pedoman atau aturan tingkah laku yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Nah, dalam hal ini Indonesia terbentuk juga suatu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden itu harus berlandaskan atau berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Sedangkan yang keempat, Pancasila sebagai cita hukum di Indonesia atau bisa dikatakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi berikut adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana terjadinya suatu dasar negara Indonesia ini atau disahkannya dasar negara ini melalui suatu proses-proses. Kemarin sudah dijelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan sekarang termasuk kedudukan, salah satu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama tadi ada sebagai landasan berdirinya suatu negara, yang kedua adalah sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan atau penyelenggaraan suatu pemerintahan negara, yang ketiga adalah kaidah yang bersifat mengikat dan memaksa, dan yang keempat adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya, alasan Pancasila dijadikan suatu dasar negara. Dalam hal ini, yang pertama adalah sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Kenapa sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu bukan berasal dari luar negara, bukan berasal dari bangsa lain, tetapi diambil dari bangsa atau dari nilai atau sila-sila dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai banyak keberagaman dari mulai keberagaman adat, keberagaman agama, budaya, dan sebagainya, itu menjadi suatu kekuatan atau menjadi suatu persatuan atau dipersatukan oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sehingga Pancasila ini mencakup semua elemen dalam masyarakat. Ya, lalu selanjutnya Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa menjadi pandangan hidup? Karena
Pancasila ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri, tidak berasal dari negara lain, sehingga warga atau bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi atau nilai-nilainya itu berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, negara Indonesia adalah negara Pancasialis. Nah, maksudnya itu negara Pancasila ya atau Pancasialis. Ini negara yang memang plural ya atau beragam sehingga dapat disatukan oleh Pancasila. Selanjutnya kita memahami Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm atau norma dasar. Bisa juga reh site atau cita hukum. Kata-kata lain adalah state atau cita negara. Bisa juga diartikan filosofi Grundgesetz, dasar filsafat negara. Nah, ini beberapa istilah yang identik dengan dasar negara. Nah, dalam hal ini setiap negara memiliki dasar negara atau ideologinya masing-masing. Jadi setiap negara itu berbeda ya, tidak sama antara satu negara dengan negara lain itu memiliki ideologi yang berbeda, yang membedakan satu negara dengan negara lain. Dalam hal ini Indonesia memilih dasar negara Pancasila. Menurut sejarahnya kita kembali mengingat ya bahwa di dalam sejarah Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI atau Badan Perumusan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Forum ini atau lembaga ini dibentuk oleh Jepang begitu untuk mempersiapkan sesuatu dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya badan ini sudah merancang rancangan hukum dasar dan dasar negara. Selanjutnya BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Lalu ada berbagai istilah dalam yang merumuskan dasar negara ini ada 3 tokoh, yaitu ada Muhyamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, dalam hal ini, ketiga tokoh ini menyampaikan beberapa gagasannya, begitu ya. Nah, ini ada beberapa pendapat tokoh. Kita sudah mempelajarinya dalam sejarah kemarin, begitu ya. Nah, dalam 3 pidato ini, Soekarno lah yang mengemukakan istilah Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno diterima oleh Forum BPUPKI untuk kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan dasar negara. Jadi memang yang berpendapat adalah ketiga tokoh, tetapi Insinyur Soekarno istilahnya mengemukakan istilah Pancasila. Nah, ini menjadi suatu bahan di dalam mengesahkan atau merancang suatu dasar negara Indonesia. Nah, pada saat itu setelah BPUPKI melakukan persidangan, lalu ada panitia yang dibentuk adalah panitia 9 untuk menyempurnakan beberapa naskah. Setelah panitia 9 menyampaikan beberapa naskah, rancangan hukum dasar atau rancangan dasar negara ini disahkan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan
susunan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi beberapa persidangan itu atau pertemuan itu melahirkan suatu dasar negara yang seperti berikut itu. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini disebutkan suatu istilah Pancasila di dalam pembukaan undang-undang di alinea keempat. Ini berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia itu dalam sebuah undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada. Walaupun tidak ada istilah Pancasila, tetapi sangat jelas kata-kata di atas bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara selain Piagam Jakarta ataupun sidang PPKI yang pertama juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Disebutkan bahwa rancangan atau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya juga terdapat di dalam Mukadimah Konstitusi RIS. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Indonesia memang pernah menganut atau pernah menggunakan konstitusi RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Nah, dalam konstitusi RIS ini memiliki suatu perbedaan, tetapi pada intinya adalah sama. Nah, sehingga dalam hal ini Pancasila tetap menjadi suatu dasar negara, tetapi walaupun di negara Indonesia Serikat. Nah, di dalam UUD atau Mukadimah UUDS, setelah konstitusi RIS ada, juga terdapat suatu UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Di sini juga ada istilah dasar negara ya. Nah, ini juga ada susunan atau penyebutan dasar negara Indonesia. Jadi dari keempat dokumen ini dari sudut historis atau sejarah maupun dokumen-dokumen mulai pembukaan Undang-Undang 1945, Mukadimah Konstitusi RIS, dan Mukadimah UUDS, kedudukan Pancasila tetap menjadi dasar negara ini yang menjadi garis bawah begitu yang bisa Anda garis bawahi dan harus tetap diingat-ingat secara historis atau kesejarahan dilaksanakannya atau penerapannya Pancasila sebagai dasar negara tetap menjadi lestari pada saat itu sampai sekarang. Sehingga esensi dari Pancasila itu memang tetap menjadi suatu dasar negara Indonesia. Nah, ini didukung lagi dengan TAP MPR tahun 1998. Dalam TAP MPR ini berisi mengenai pencabutan kembali tentang P4 ya, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Otomatis dalam hal ini Pancasila tetap menjadi suatu dasar negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai
dasar negara itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah memperkuat berdirinya negara Indonesia. Negara dapat dianalogikan sebagai rumah, bisa ditafsirkan sebagai rumah begitu, diibaratkan ya. Maka untuk kuatnya rumah dapat supaya tidak gampang roboh, perlu pondasi begitu. Sehingga Pancasila itu sebagai dasar negara itu menjadi salah satu pondasi berdirinya suatu negara. Yang kedua adalah menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan negara. Seperti tadi juga di depan saya sudah katakan bahwa Pancasila itu menjadi suatu pedoman atau pedoman atau bisa dapat menjadi pembimbing jalannya kehidupan negara atau penyelenggaraan kehidupan negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga menjadi sumber hukum nasional atau sumber dari segala sumber hukum. Sehingga sumber hukum di sini dapat dikatakan bahwa membentuk suatu hukum positif, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 dan mewujudkan suatu cita-cita bagi hukum dasar baik yang tertulis dan tidak tertulis. Artinya begini, bahwa segala aturan yang ada di dalam bangsa Indonesia ini harus bersumber pada Pancasila, sehingga Pancasila ini memang menjadi suatu dasar ya, dasar dari penyelenggaraan negara ataupun segala menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya selama kurang lebih saya menyampaikan materi hari ini. Terima kasih waktunya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau di WA Group. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati, selamat pagi.